Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yoga Harisnanda. Nomor induk mahasiswa 204230025. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam masa klasik dan menengah dan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran. Sejarah peradaban Islam. Sejarah perkembangan Islam dibagi menjadi beberapa periode. Menurut Nuruz Zaman Siddiqi 1997, periodisasi Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 600 sampai 1258, periode pertengahan 1259 sampai 1700-an, periode modern 1800 sampai sekarang. Yang pertama, periode klasik. Masa klasik ini dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa Abbasiyah. Masa klasik ini juga merupakan masa di mana dunia Islam memasuki masa peintisan dan kemajuan. Masa klasik ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kemajuan Islam 1 pada tahun 650 sampai 1000 Masehi dan masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa kemajuan Islam 1. Masa pertama ini dikenal sebagai masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi wafat, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Sementara ekspansi ke daerah luar Arabia dimulai pada zaman Khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar. Dinasti Umayyah. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, dunia Islam banyak mencapai kemajuan-kemajuan. Selain berupa perluasan daerah Islam, yaitu ekspansi ke daerah timur dan barat, banyak juga kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang penyiaran agama, bidang pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Lalu selanjutnya dinasti Abbasiyah. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju pesat di masa dinasti Abbasiyah yang melenggangkan kekuasaannya sampai 5 abad di kawasan Timur Tengah. Masa disintegrasi. Periode disintegrasi ditandai dengan menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik karena dilanda perpecahan. Politik sentral khalifah telah berpindah ke daerah-daerah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah banyak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan rakyat, yang mengakibatkan rakyat menjauhkan diri dari pemerintahan pusat dan mendirikan pemerintahan-pemerintahan kecil di daerah. Akibatnya, kekuasaan sentral pusat menjadi hilang peranannya kalau tidak dikatakan lumpuh. Maka, khalifah hanya sebagai lambang belaka. Kemudian, faktor kemajuan dan kemunduran. Faktor kemunduran ada 6. Yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Kedua, permasalahan ekonomi. Ketiga, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Keempat, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia. Kelima, faktor ekologis negara Islam yang cenderung gersang. Keenam, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Faktor kemajuan ada 3. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain. Kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Yang terakhir, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Perkembangan Islam pada masa itu mengalami 2 fase. Yang pertama, kemajuan, dan yang kedua fase kemunduran. Fase kemajuan sendiri terjadi pada tahun 650 hingga 1250. Ditandainya dengan sangat luasnya kekuasaan Islam pada masa itu dan lahirnya para ilmuwan-ilmuwan Islam yang dimana mereka membuat karya-karya sains sehingga karya itu menjadi terkenal dan mengalami kemajuan dan bisa menyatukan antar wilayah Islam. Dan pada fase kemundurannya terjadi pada tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi yang ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan yang kecil.
Seperti kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongolia di daerah utara China yang bernama Utsmani dan Utsmaniidan, memproklamirkan sendiri sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi atau 699 Hijriah. Kerajaan Utsmani untuk masa beberapa abad masih dipandang sebagai negara yang sangat kuat, terutama dalam bidang militer. Kemajuan kerajaan Utsmani juga itu terbilang cukup banyak, yaitu dalam bidang pemerintahan, kemiliteran, ilmu pengetahuan, budaya, dan keagamaan. Budaya misalnya, itu ada kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab, pembangunan masjid-masjid agung, sekolah-sekolah, rumah sakit, gedung, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. Dan di bidang keagamaan, misalnya seperti fatwa ulama yang menjadi hukum yang berlaku. Kerajaan Utsmani sepeninggal Sultan Al-Qanuni itu mengalami kemunduran yang disebabkan oleh berbagai problema sebagai berikut. Yang pertama, itu penduduknya sangat heterogen. Yang kedua, tidak dapat menguasai wilayah yang luas. Yang ketiga, kepemimpinannya lemah. Keempat, terjadinya dekadensi moral. Dan yang kelima, itu krisis ekonomi dan ilmu dan teknologi stagnan. Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi mulanya adalah sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Arbadil, Azerbaijan. Tarekatnya bernama Tarekat Safawiyah. Nama ini diambil dari nama pendirinya yang bernama Safi al-Din. Dan nama Safawi dilestarikan setelah gerakannya berhasil mendirikan kerajaan. Masa keemasan kerajaan Safawi terjadi pada masa kepemimpinan Abbasi, yaitu di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan yang dicapai membuat kerajaan Safawi menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya, terutama di bidang politik dan militer. Setelah mengalami kejayaan, kerajaan Safawi tidak lama kemudian mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut penyebabnya antara lain adalah: yang pertama, kemerosotan moral para pemimpin kerajaan. Yang kedua, konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, dan pasukan yang dibentuk Raja Abbas I, yaitu pasukan Hulam, tidak memiliki jiwa patriotik. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan yang bercorak Islam, dan di mana kerajaan tersebut adalah kerajaan termuda ketiga. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur dengan bantuan Raja Safaviwapat menaklukkan Samarkand tahun 1494 tahun 1504 Masehi, dapat menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah itu Raja Babur mengadakan ekspansi terus-menerus. Salah satu bekas kerajaan Mughal adalah Taj Mahal. Antabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Orissa, Kashmir, Kawilkot, Ahmednagar, Narhala, dan Asirga. Semua yang dikuasai kerajaan Mughal diperintah dalam suatu pemerintah militeristik. Kemajuan kerajaan Mughal diantaranya yaitu: yang pertama, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, kerajaan Mughal mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Masalah sumber keuangan negaranya lebih banyak bertumbuh pada sektor pertanian. Yang kedua, di bidang seni dan budaya. Misalnya, karya sastra gubahan penyair istana yang paling terkenal yaitu Malik Jayazi dengan karyanya Padmavat, yaitu sebuah karya yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia, serta karya-karya arsitektur seperti Istana Fatpur Sikri yang terletak di Sikri, villa, dan masjid. Pada tahun 1858 Masehi, kerajaan Mughal juga mengalami kemerosotan. Penyebabnya antara lain: pertama, kemerosotan moral dan para pejabatnya yang hidup bermewah-mewahan. Kedua, pewaris kerajaan dalam kepemimpinannya yang sangat lemah. Dan yang ketiga, kekuatan militernya yang juga sangat lemah.
Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.